Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semua? Lose berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali Lose bersama teman-teman di sini. Ada siapa nih? Fani, Lalu siapa? Kimi. Senang sekali kita bisa menjumpai adik-adik di rumah pada hari Minggu pagi hari ini. Di tahun yang baru, di tahun 2021. Kita bersyukur kita akan memulai lagi beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang tahun 2020. Dan sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami, memimpin hidup kami di sepanjang tahun 2020. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai, memimpin kami, agar kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang 2020. Dia adalah Allah yang hebat, Allah yang setia, yang janjinya tidak pernah dilalaikannya. Seperti satu pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Yesus berjanji. Yesus adalah Allah yang setia. Dia berjanji tidak akan meninggalkan adik-adik dan Lose semua. Dan kita percaya Dia Allah yang setia yang akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021. Mari kita bersama menyanyikan Yesus berjanji. Yesus berjanji Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan benar buat berhasil. Solat dan pujilah bagi Rajaku. Sembahku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur. Aku tahu Yesus juru selamat bersamaku. Yesus berjanji Dia takkan tinggalkanku. Kemanapun ku pergi, ku yakin Dia selalu sertaku. Yesus janjikan Dia beri kemenangan. Apa yang ku kerjakan pastilah Dia buat berhasil. Solat dan pujian bagi Rajaku. Sembahku beri dan ku angkat tangan kecilku. Biarlah hatiku penuh ucapan syukur. Aku tahu Yesus juru selamat bersamaku.
When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Jesus milih garment, hey, kusi, kusi, hey, kusi, kusi, hey, kusi, kusi, hey. Yeah, Jesus married garment, hey, kusi, kusi, hey, kusi, kusi, hey. Di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home. Happy, happy home. Jab Jesus marry garment, hey, kusi, kusi, hey, kusi, kusi, hey, kusi, kusi, hey. Jab Jesus marry garment, hey, kusi, kusi, hey, kusi, kusi, hey. Hai, halo, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah dan cerah ini, di mana kami anak-anak-Mu mau belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan penerangan, hikmat kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan kami pelajari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar di Perjanjian Lama 1 Samuel pasal yang pertama sampai pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal pertama sampai pasal 15 mengisahkan mengenai latar belakang bangsa Israel, di mana mereka hidup di zaman hakim-hakim sampai mereka menginginkan seorang raja bagi mereka. Bangsa Israel hidup di zaman hakim-hakim jatuh bangun, adik. Jadi pada saatnya mereka hidup menurut perintah Tuhan ketika ada hakim-hakim yang menolong mereka supaya mereka bisa melakukan firman Tuhan, bahkan berperang melawan bangsa Filistin. Dan dengan pertolongan Tuhan mereka bisa mengalahkan bangsa Filistin. Kemudian sampai pada zaman Nabi Samuel, di mana juga bangsa Israel akhirnya kehilangan tabut perjanjian ketika mereka kalah perang dan dibawa oleh bangsa Filistin. Melalui lembar cari tahu Yud ini, adik-adik akan belajar untuk mengisi jalur bagaimana cerita tabut perjanjian Allah itu ketika direbut oleh bangsa Filistin, hingga tabut itu dikembalikan sendiri oleh bangsa Filistin kepada bangsa Israel. Kemudian
Setelah kejadian itu, bangsa Israel meminta kepada Nabi Samuel supaya mereka diberikan seorang raja. Dan Nabi Samuel doa kepada Tuhan, menyampaikan permintaan bangsa Israel itu, dan akhirnya Tuhan menjawab bahwa Allah sendirilah yang akan memberikan seorang raja bagi bangsa Israel. Bangsa Israel, adik-adik, ingin raja itu karena mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka yang juga mempunyai seorang raja yang akan memimpin mereka, baik itu dalam perang ataupun dalam kehidupan mereka. Kemudian akhirnya Tuhan berkehendak bahwa raja pertama bagi bangsa Israel adalah Saul, karena memang saat itu Saul di antara orang-orang sebangsanya, dia dari segi postur tubuhnya, Saul adalah tinggi besar, lebih tinggi daripada orang-orang di bangsa Israel. Yang kedua, dia juga mempunyai wajah yang tampan dan juga sikap yang baik, sehingga Tuhan memilih Saul sebagai raja untuk bangsa Israel. Tetapi kebanyakan orang dari bangsa Israel tidak langsung setuju bahwa Saul menjadi raja atas mereka. Tetapi Tuhan sudah menetapkan bahwa Saul lah yang akan diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja bagi bangsa Israel. Beberapa waktu kemudian Nabi Samuel meminta Saul pergi ke Gilgal dan menunggu di sana selama 7 hari untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tetapi Saul tidak taat dan dia tidak sabar menunggu Samuel, sehingga Saul sendirilah yang mempersembahkan korban bakaran itu kepada Tuhan. Dan itu adalah satu hal yang tidak diperbolehkan, karena hanya imam saja yang boleh mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Yang kedua yang dilakukan oleh Saul karena dia tidak taat kepada Tuhan adalah ketika dia berperang, Tuhan memerintahkan Saul untuk membunuh semua orang Amalek dan juga ternak dombanya. Tetapi ternyata Saul tidak membunuh Raja Agag orang Amalek itu dan juga membawa pulang domba ternak yang bagus perawakannya. Nah, sehingga hal itu menyakitkan hati Tuhan, dan Saul tidak segenap hati melakukan perintah dan apa yang disuruh oleh Tuhan, sehingga hal itulah yang akan menyebabkan Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja dan akan digantikan oleh seorang raja yang baru. Cerita tentang Raja Saul ini, adik-adik, kita dapat belajar bahwa Tuhan menghendaki kita itu taat sepenuh hati kepada Tuhan, bukan taat yang setengah hati, karena taat yang setengah hati itu sama dengan tidak taat. Kita harus meneladani Tuhan Yesus, di mana dalam hidupnya dia taat sepenuh hati kepada Allah Bapa yang mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia. Di dalam karya keselamatan yang sudah Tuhan Allah rancangkan melalui anaknya Tuhan Yesus, sampai rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua, dosa Lause, dosa juga adik-adik semuanya.
Jadi teladan Tuhan Yesus ini boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita taat penuh hati kepada perintah Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, baik di dalam pergaulan kita, di sekolah, ataupun di dalam rumah. Kita boleh belajar sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, perintah Tuhan di dalam Alkitab, dan kita melaksanakannya dengan sepenuh hati. Kita betul-betul taat akan perintah Tuhan, dan itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena nanti adik-adik boleh teruskan menjawab di dalam lembaran cari tahu, dan itu akan membantu adik-adik mengerti mengenai firman Tuhan pada minggu ini. Sebagai ayat hafalan untuk adik-adik dalam minggu ini yang berkaitan dengan firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam 1 Samuel pasal yang ke-12 ayatnya yang 24. Adik-adik hafalkan dan nanti bisa dikirimkan ke Lause supaya adik-adik belajar untuk bertanggung jawab menghafalkan ayat firman Tuhan dan juga melakukan menjawab semua di lembar cari tahu. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kami sudah mendengar firman Tuhan, dan kami juga percaya bahwa Allah Roh Kudus bekerja menolong kami mengerti akan firman Tuhan yang sudah kami pelajari, dan menolong memberikan kekuatan supaya kami bisa melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami betul-betul taat kepada Tuhan dan belajar untuk menjadi anak Tuhan yang baik dan boleh menyatakan terang Kristus kepada semua orang. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Lause. Kita boleh sama-sama belajar dan mengamini firman Tuhan. Dan kita percaya Tuhan Yesus terus menyertai kehidupan kita di sepanjang minggu yang akan datang. Dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita sama-sama menyanyikan satu pujian, Jalan Serta Yesus. Dan selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa, sampai kita ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.